Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nuryani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas guru penggerak di modul 2.3 aksi nyata coaching supervisi akademik dengan teman sejawat. Saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Ana Nursanti. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMK Negeri 1 Ngiling. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya mengharapkan bisa melakukan kegiatan pra-observasi yang nanti selanjutnya saya juga akan mengobservasi pembelajaran Bu Ana di kelas pekaten gitu ya. Sebenarnya yang namanya pra-observasi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan dan kesiapan Bu Ana dalam mengajar agar nanti ketika mengajar di kelas bisa berjalan dengan baik. Makanya untuk beberapa hal yang perlu saya tanyakan dalam kegiatan pra-observasi ini, untuk yang pertama Bu, apa nanti tujuan pembelajaran yang akan Bu Ana sampaikan di kelas? Ini saya langsung menjawab ya. Untuk tujuan pembelajaran pada materi yang akan saya sampaikan besok di kelas, diantaranya yang pertama adalah menguraikan hasil dari menelaah teks biografi yang sudah dipelajari para siswa, yaitu tentang tokoh yang sudah ditemukan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mencari atau menggali dan menentukan struktur teks biografi serta kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah untuk menemukan keunggulan atau kelebihan dari tokoh yang sudah ditentukan atau ditemukan dari teks tersebut yang dapat dijadikan teladan atau contoh bagi kita. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai gitu. Jadi yang pertama tadi siswa mampu memahami telaah informasi tentang tokoh dalam teks biografi. Untuk yang kedua, siswa mampu memahami struktur yang membangun dan kebahasaan dalam teks biografi. Untuk yang ketiga, peserta didik dapat menemukan keunggulan tokoh untuk dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kan gitu ya. Untuk berikutnya kira-kira nanti untuk pengembangan atau area pengembangan yang hendak Bu Ana capai kira-kira apa dulu? Jadi area pengembangan yang direncanakan atau yang akan diusahakan untuk kita capai secara bersama adalah ada 2 area Bu. Jadi yang pertama area pengetahuan dan yang kedua adalah area keterampilan. Untuk yang area pengetahuan itu diharapkan nanti siswa dapat menguraikan hasil telaah dari teks biografi yang sudah ditentukan itu yang berupa struktur yang membangunnya, struktur yang membangun teks tersebut serta kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Itu untuk area yang pengetahuan. Sedangkan yang area keterampilan itu diharapkan nanti siswa dapat berkomunikasi melalui presentasi seusai atau setelah diskusi kelompok sebelumnya. Seperti itu bisa mengungkapkan gagasan, pemikiran atau informasi yang ditemukan melalui diskusi kelompok sebelumnya. Begitu ya. Jadi untuk area pengembangannya nanti ada 2 ya, ada area pengetahuan dan ada area keterampilan. Untuk berikutnya Bu, mungkin nanti dalam pembelajaran ada strategi yang digunakan, metode atau modelnya itu seperti apa kira-kira nanti? Beberapa poin untuk strategi, model serta metode yang digunakan yang direncanakan nanti, yaitu diantaranya yang pertama strategi pembelajarannya adalah bersifat berdiferensiasi, yaitu yang mencakup kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pembelajaran sosial, pembelajaran emosional, dan pembagian kelompok yang sudah ditentukan berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua model pembelajaran kita menggunakan PBL atau pembelajaran berbasis masalah yang ditemukan seperti itu. Kemudian untuk metodenya adalah secara diskusi kelompok. Jadi nanti untuk strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan
pembelajaran sosial emosional. Terus untuk model yang digunakan nanti berbasis masalah atau PBL nanti gitu ya. Terus untuk metode yang digunakan di kelas nanti pembelajaran dengan sistem kelompok nanti gitu. Ini Bu, untuk yang terakhir mungkin nanti di kelas apa media yang akan digunakan untuk nanti? Ya. Untuk media yang akan saya gunakan yang saya rencanakan nanti adalah berupa gambar atau infografik yang berupa gambar tokoh sosok tokoh tertentu yang akan saya bagi menjadi beberapa kategori. Misalnya nanti di tokoh pahlawan, artis, budayawan dan sebagainya. Berarti nanti media yang digunakan banyak menggunakan gambar infografik atau tokoh yang menggunakan jadi terima kasih Ibu. Mungkin untuk pasca observasinya cukup. Nah ini untuk besok observasi kelasnya akan dilaksanakan pada hari apa ini? Direncanakan untuk hari Selasa kurang lebih jam 1 ya jam 13 Indonesia Barat di kelas 10 DKV. Oke, selamat bertemu kembali nanti di pembelajaran di kelas Ibu. Semoga nanti semua berjalan sesuai dengan rencana. Jadi mungkin cukup untuk observasinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di hari ini di jam pelajaran saya bahasa Indonesia di jam ke 10 6 7 5 6 7 ya. Nah, hari ini bagaimana kabarnya? Gilang Ramadan ada, Guntur Pamungkas, Habib Syafi'i, Haikal Rizky, Hengki Ferdi, Eni Nur, PKR Ilham. Ya, sebelum ke materi hari ini yang sudah sempat saya bahas di pertemuan terakhir, kita akan bahas tentang biografi ya. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kita belajar itu setiap hari seperti ini itu ada mempunyai karakteristik masing-masing. Karakteristik apa itu maksudnya gaya belajar kamu mempelajari sesuatu atau menimba ilmu ini ada tipenya masing-masing. Jadi gambar itu kita sebutnya visual, kalau suara itu kita sebutnya audio. Nah sedangkan si Mas Jovan tadi kan menyebutnya gabungan, berarti dia melalui audio. Setelah itu kita akan membentuk kelompok. Apakah sudah menggabung atau membentuk kelompoknya masing-masing 3 atau 4 orang? Ada yang belum dapat kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita 7 kelompok. Jadi hari ini kita akan belajar tentang biografi. Apa itu biografi? Nah, dari teks biografi yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan membahas kaidah bahasa. Kaidah bahasa. Nah, 6 poin ini nanti tolong dicari dari artikel yang menyangkut tokoh itu. Tokohnya siapa? Tokohnya ada di sini. Saya siapkan. Nanti memilih untuk satu kelompok satu tokoh dibuka. Setelah itu dideteksi karena tidak ada namanya. Ini hanya foto ya, hanya gambar, visual, hanya visual. Bagi yang gaya belajarnya visual, tolong dimaksimalkan ya visual. Akan dibawa dulu, terus dibuka. Siapa dia? Ya, sekarang kita akan menyaksikan salah satu perwakilan kelompok yang sudah lengkap tugasnya ya, untuk mempresentasikan tugasnya, tokohnya siapa dan kaidahnya seperti apa. Silakan disimak, silakan kelompok
Supriyanto dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang biografi Pak Jokowi. Mari kita merefleksikan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tokoh yang dituangkan kisahnya atau riwayat hidupnya dalam bentuk biografi, yaitu beberapa tokoh atau contoh orang yang terkenal atau dikenal yang kita pelajari kaidah berbahasa. Ada berapa tadi kaidah bahasanya? Yang berbahasa biografi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Assalamualaikum Bu Ana, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah semangat, sehat. Alhamdulillah. Jadi ini nanti kita ngobrol santai-santai aja ya Bu Ana ya, jangan tegang kayak teman-teman. Iya. Jadi obrolan kita hari ini masih berkaitan dengan yang kemarin. Kemarin kan kita sudah ngobrol pra-observasi, terus kemarin saya juga sudah menunggu Ibu anak action di kelas gitu ya, sama anak cowok gitu. Nah ini masih berkelanjutan, jadi di sini nanti saya sedikit memberikan evaluasi gitu kaitannya dengan Bu Ana kemarin mengajar di kelas gitu. Nah kemarin kan Bu Ana sudah menampilkan yang terbaik di kelas gitu ya. Kalau boleh saya tanya ya Bu Ana, jadi kemarin itu pas waktu Bu Ana mengajar di kelas itu yang sudah baik itu apa Bu Ana? Yang sudah baik. Ya, menurut saya ini dari sudut pandang saya sebagai pengajar. Menurut saya ini ya, yang sudah baik dari sudut pandang saya sebagai pengajarnya, yang pertama persiapan baik itu materi, media dan rencana atau rancangan evaluasi sudah saya persiapkan sebelumnya, atau secara dokumen RPP juga sudah saya siapkan sebelumnya. Seperti itu. Yang kedua, penguasaan materi, penguasaan kelas, kurang lebih seperti itu. Iya. Terus sekali ya Bu Ana, jadi kemarin kan berdasarkan hasil pra-observasi Bu Ana mengajar itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu Ana ya. Yang pertama kemarin menuntut peserta didik mampu menelaah informasi tokoh dalam teks biografi. Untuk yang kedua, peserta didik mampu memahami struktur dan perbahasan dalam teks biografi. Terus untuk yang ketiga itu peserta didik mampu menemukan keunggulan dalam teks biografi tokoh gitu ya, yang mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kaitannya tadi dengan apa yang sudah dipersiapkan mulai dari RPP, media, metode itu kira-kira di bagian RPP itu kemarin kan Bu Ana pembelajaran dengan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ana. Nah bentuk diferensiasi Bu Ana yang diterapkan di kelas kemarin, kira-kira kemarin berdiferensiasi dengan gaya yang seperti apa Bu? Gaya belajar dari anak-anak. Untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya saya kemarin menerapkan bagaimana mengidentifikasi terlebih dahulu karakter belajar anak atau gaya belajar anak-anak. Ya khususnya di kelas TO itu yang kebetulan mayoritas laki-laki, saya identifikasi bagaimana mereka lebih mudah menerima materi atau pelajaran itu. Yang pertama apakah melalui media gambar, yang kedua media audio atau audio visual seperti itu. Jadi pada awalnya saya identifikasi dulu, meskipun secara lisan itu terdeteksi mayoritas memang audio visual seperti itu. Sekali ya Bu Ana, kemarin sudah ditemukan
pembelajarannya itu sudah disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ada 2 pembelajaran gaya siswa ya Pak? Ya. Yang audio visual dan visual. Nah, kan ini. Terus ini Pak, itu kan yang sudah baik gitu ya. Kalau menurut Mbak Bu Ana, itu apa yang kurang dari pembelajaran yang disampaikan di kelas kemarin? Ya, menurut saya pembelajaran kemarin itu yang kurang adalah yang pertama ketika mencoba memunculkan keaktifan anak-anak secara merata atau keseluruhan, karena seperti yang Bu lihat kemarin itu keaktifan anak itu bisa muncul atau bisa terdeteksi itu hanya beberapa anak saja. Semisal ada 8 kelompok, itu misalnya satu kelompok ada 1 anak yang aktif, ya udah anak tersebut saja yang aktif, setidaknya mewakili kelompok, mungkin anggapan mereka seperti itu. Jadi memunculkan keaktifan itu yang menurut saya. Iya, berarti kendalanya itu dalam satu kelompok itu ada beberapa anak yang belum aktif gitu ya, betul, ya, seperti itu. Terus apa usaha Bu Ana itu untuk mencari atau menerapkan strategi biar anak itu pembelajaran dalam satu kelompok atau dalam diskusi kelompok itu bisa aktif, itu kira-kira mungkin ada strategi atau langkah-langkah yang Bu Ana ambil? Ya. Untuk strategi atau langkah yang saya ambil selanjutnya nanti, mungkin bisa saya terapkan pembelajaran dengan metode tutor sebaya, atau salah satu anak dari kelompok yang sekiranya menonjol atau memiliki komunikasi yang lebih daripada teman-teman yang lain, dialah yang akan menularkan, mengajari atau memotivasi temannya yang mungkin pertimbangannya secara sebaya itu lebih nyaman mungkin anak-anak gitu daripada dari guru, seperti itu. Mungkin salah satu caranya itu yang baru saya temui, tutor sebaya. Mungkin dengan belajar tutor sebaya berbeda ketika harus tanya dengan Bu Ana, ada sungkannya gitu ya Bu Ana ya. Bisa. Nah, mungkin ada metode lain atau strategi lain selain menggunakan metode tutor sebaya untuk mengaktifkan siswa Bu Ana? Ya, mungkin dengan misalnya melatih mereka untuk mempresentasikan secara bergiliran. Contoh ketika ada 8 kelompok yang harus mempresentasikan satu persatu, itu satu anggota kelompok harus semuanya berbicara. Entah dia mendapatkan giliran apa menjawab atau minimal memperkenalkan kelompoknya, seperti itu. Mungkin sederhananya untuk menonjolkan kepercayaan diri dan mengungkapkan pendapat mereka itu agar lebih merata anggota kelompoknya. Jadi ketika presentasi di depan itu seminimal mungkin itu semua anggota kelompok bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya. Ya, jadi kan sudah ada 2 langkah ya Bu Ana, tutor sebaya dan berusaha mengaktifkan siswa untuk memunculkan rasa kepercayaan dirinya gitu ya. Mungkin ada satu lagi Bu Ana, mungkin ada metode yang bisa diterapkan atau strateginya? Metode atau strategi lain yang bisa saya terapkan mungkin penggunaan media atau alat pembelajaran yang mendukung, yang lebih menarik lagi, yang lebih mungkin kemarin saya yang saya anggap sudah menarik, tapi mungkin bagi beberapa siswa yang cenderung pendiam atau tidak mau terlalu aktif itu kurang bagi mereka. Jadi mungkin lebih penggunaan media audiovisualnya lebih baik lagi, lebih modern lagi mungkin seperti gitu itu. Ya, bisa ditambah dengan medianya gitu ya. Kalau kemarin itu saya lihat Bu Ana sudah menggunakan metode gambar gitu ya, gambar. Mungkin bisa ditambah dengan media yang lebih interaktif gitu ya. Iya. Jadi dari apa tadi yang kurang baik di pembelajarannya Bu Ana itu kan sudah ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, mulai dari tutor sebaya, terus memunculkan rasa kepercayaan diri siswa, terus tadi yang terakhir itu menggunakan media yang lebih interaktif gitu ya Bu Ana. Nah itu, jadi dari apa tadi yang sudah Bu Ana rencanakan ya untuk memperbaiki pembelajaran Bu Ana agar bisa mengaktifkan seluruh kelas siswanya, itu ada beberapa tahap itu, kira-kira nanti Bu Ana itu mau menerapkannya itu kapan?
Untuk pembelajaran selanjutnya bisa di kelas yang sama, bisa di kelas yang lain jika itu memiliki tipikal siswa yang mirip atau karakter yang mirip. Berarti langkahnya itu bisa akan dilaksanakan pertemuan berikutnya, begitu ya Bu Ana ya. Dari obrolan kita dari awal sampai akhir itu ini sampai di metode nanti yang akan Bu Ana lakukan itu kira-kira kalau diukur tingkat keberhasilan Bu Ana itu di kelas itu nilainya berapa 1 sampai 10 kira-kira Bu Ana? Saya beri rating diri saya sendiri. Iya, monggo. Kisaran 7-8 mungkin Bu. Oh iya, 7 sampai 8 ya Bu Iya. Ana. Ini Bu Ana. Sekarang perasaan Bu Ana itu setelah kita ngobrol tentang pembelajaran yang kemarin itu, perasaannya Bu Ana hari ini bagaimana? Ya, perasaan saya setelah terlibat dengan Bu Nini di proses ini ya, lebih senang ya. Kenapa? Karena setidaknya saya memiliki pengetahuan baru atau pandangan baru dari teman lain yang sebenarnya kebetulan dengan mata pelajaran yang sama dan tidak monoton yang seperti itu saja yang kemarin sudah saya laksanakan selama ini. Oke, seperti itu. Yang beda apa Mbak Ana? Yang beda mungkin lebih ke menggerakkan siswa atau memunculkan bagaimana siswa itu lebih merata secara aktif berkontribusi di pembelajaran seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi saya yakin Bu Ana nanti ke depannya bisa melaksanakan rencana yang sudah dibicarakan tadi yang ada di Jalangkar itu. Jadi saya yakin nanti Bu Ana itu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas untuk tetap berpihak pada murid gitu ya Bu Ana. Ini mungkin cukup sekian dari saya untuk percakapan refleksi hari ini di pembelajarannya Bu Ana. Jadi ini ya Bu Ana, refleksi ini tujuannya apa? Untuk mengetahui apa toh yang sudah baik dari Bu Ana, apa yang kurang gitu. Jadi intinya itu saya tidak mau menggurui itu enggak ya Bu Ana. Jadi sama-sama kayak kita sharing tiap hari gitu. Apa yang kurang ya kira-kira. Terus perbaikannya gimana ya, monggo nanti untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi ya Bu Ana, terima kasih loh waktunya sudah selalu merepotkan dari kemarin minta waktunya. Jadi ya cukup sekian gitu Bu Ana. Monggo silahkan untuk melanjutkan rutinitas berikutnya, mau ngajar di kelas atau mau dengan tim kegiatan monggo deh. Gitu.